Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi pada pembelajaran kimia. Apa itu reaksi kimia? Coba perhatikan pada gambar ini. Ada gelas yang berisi air. Apabila air ini dirubah atau dibekukan, maka akan dihasilkan es. Dan ada gambar kayu yang dibakar. Nah, apa yang terjadi pada proses pembekuan es dan pembakaran kayu merupakan reaksi kimia? Adakah zat baru yang terbentuk? Kita perhatikan di sini. Air itu adalah molekulnya H2O, es juga molekulnya H2O. Berarti di sini tidak ada perubahan zat baru, tidak ada zat baru yang terbentuk. Berarti di sini hanya terjadi perubahan wujud, yaitu dari cair ke wujud padat. Nah, sedangkan pada pembakaran kayu, adakah zat baru yang terbentuk? Perhatikan di sini, kayu dibakar itu terjadi proses namanya oksidasi, bertemu dengan oksigen dibakar, sehingga akan dihasilkan setelah dibakar kayunya dihasilkan suatu arang. Nah, berarti di sini dihasilkan suatu zat baru, yaitu arang, ya, di mana arang ini mempunyai sifat yang berbeda dari zat asalnya, yaitu kayu. Nah, peristiwa yang terjadi pada proses pembakaran kayu ini disebut dengan reaksi kimia, karena di sini pembakaran kayu menghasilkan zat baru yang berbeda dengan zat awalnya. Jadi kalau pada proses pembekuan es itu tidak dihasilkan zat baru karena zatnya tetap H2O, air itu H2O, es itu juga H2O. Nah, jadi pada proses pembekuan air itu bukan merupakan reaksi kimia karena esnya bisa dirubah lagi menjadi air ketika dicairkan. Tetapi pada proses pembakaran kayu ini terjadi reaksi kimia karena dihasilkan zat baru yaitu arang, di mana arangnya ini tidak bisa dikembalikan menjadi kayu. Itu yang disebut dengan reaksi kimia. Ya, jadi pada reaksi kimia itu adalah suatu proses di mana satu atau lebih dari zat diubah menjadi satu atau lebih zat yang berbeda dan menghasilkan zat yang baru. Oke, nah, apa yang mencirikan suatu reaksi kimia itu? Nah, reaksi kimia itu punya 4 ciri. Yang pertama adalah perubahan warna. Jadi, suatu reaksi kimia itu bisa ditandai dengan adanya perubahan warna. Apa contohnya? Yaitu reaksi perkaratan. Perhatikan di sini ada gambar sepeda yang sudah berkarat. Nah, karat yang terbentuk pada sepeda ini merupakan hasil reaksi dari besi dengan oksigen dan air yang ada di udara. Dan ini membentuk suatu zat baru yang disebut dengan oksida besi, itu yang dikenal dengan nama karat dalam bahasa sehari-harinya. Jadi pada perkaratan, reaksi perkaratan itu terjadi reaksi kimia atau terjadi peristiwa kimia karena di sini dihasilkan zat baru, karat besinya tidak bisa dikembalikan lagi ke zat awal. Ya. Kemudian perubahan suhu. Ciri yang kedua adalah perubahan suhu yang biasanya terjadi di sini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kembang api ya. Jadi adanya perubahan suhu ketika energi diserap atau dilepaskan. Hal ini menandakan adanya peristiwa atau perubahan kimia. Kembang api
di sini merupakan salah satu contoh perubahan kimia yang menghasilkan perubahan suhu dan memancarkan cahaya. Jadi kembang api itu mengandung bahan bakar dan zat pengoksidasi. Saat pengoksidasi memecah bahan bakar, maka melepaskan sejumlah energi dan sebagian dari energi itu dilepaskan dalam bentuk panas. Jadi di sini terjadi perubahan suhu karena salah satu bahan yang dihasilkan adalah berupa panas atau kalor ya. Kemudian ciri reaksi yang ketiga adalah menghasilkan gas. Ini contohnya adalah produksi gas merupakan tanda yang jelas jika terjadi perubahan kimia atau reaksi kimia. Salah satu contohnya adalah ketika kita memanggang kue. Ketika kita membuat kue, kemudian kuenya dipanggang, ini akan terlihat di situ di kuenya itu ada lubang-lubang kecilnya ya. Ada lubang-lubang kecil di dalam kue yang menandakan bahwa zat yang mengembang seperti soda kue atau baking powder, ketika kita membuat kue itu diberi suatu zat pengembang yaitu baking powder atau soda kue yang bereaksi dengan komponen asam yang ada pada kue sehingga menciptakan gas karbon dioksida. Itu yang terlihat di sini ada lubang-lubangnya, itu karena di situ ada gas karbon dioksida yang dilepaskan saat dipanggang kuenya. Oke, kemudian yang keempat adalah terbentuknya endapan. Ya, jika kita melihat saluran got yang penuh dengan lumpur, maka itu adalah salah satu contoh dari reaksi pengendapan. Lumpur tersebut mengendap karena adanya partikel-partikel zat padat yang tercampur di dalam air. Contoh yang lain, misalnya pada laboratorium, jika kita mereaksikan suatu zat PbNO3 dua kali atau timbal nitrat dengan 2Ki atau kalium nitrat, itu akan dihasilkan PbI2 yang mengendap, warna endapannya kuning, dan dihasilkan larutan KNO3. Nah, jadi itu ciri-ciri dari reaksi kimia tadi ada 4, yaitu perubahan warna, kemudian dihasilkan atau perubahan suhu, kemudian 3 menghasilkan gas, keempat terbentuknya endapan. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya, reaksi bisa dibagi menjadi reaksi penggabungan, yaitu reaksi dari 2 zat yang bergabung menjadi zat yang baru. Contohnya adalah reaksi pembentukan garam dapur atau NaCl. Ini terbentuk dari natrium ditambah dengan klorida sehingga menghasilkan senyawa NaCl. Kemudian yang kedua adalah reaksi penguraian, yaitu suatu senyawa yang diuraikan menjadi 2 zat atau lebih. Contohnya adalah penguraian molekul atau senyawa air. H2O diuraikan menjadi H2 dan O2. Jadi reaksi penguraian dan reaksi penggabungan ini merupakan 2 reaksi yang berkebalikan ya. Kalau penggabungan itu dari unsur-unsur menghasilkan senyawa, kalau penguraian senyawa diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Kemudian yang ketiga adalah reaksi pembakaran, yaitu merupakan reaksi kimia suatu zat yang bertemu dengan oksigen. Jika ada zat kimia yang bereaksi dengan oksigen, itu disebut dengan reaksi pembakaran. Biasanya bereaksi lebih cepat disertai dengan pelepasan panas atau bahkan hingga muncul nyala api. Misalnya pada pembakaran metana, CH4 plus oksigen O2 dihasilkan CO2 dan H2O.
Dan yang keempat adalah reaksi pertukaran. Reaksi pertukaran merupakan jenis reaksi jika unsur bereaksi dengan menggantikan unsur yang ada pada senyawa itu. Jadi bahasa lainnya bisa terjadi yang namanya pertukaran pasangan atau pertukaran komponen ya. Contoh saat lempeng logam dicelupkan pada larutan perak nitrat, maka akan menghasilkan kristal logam perak. Dengan persamaan reaksi, Cu bereaksi dengan AgNO3 ya. Kemudian dihasilkan 2Ag plus CuNO3. Di sini terjadi pertukaran, yaitu yang semula Ag bertemu dengan NO3 atau berpasangan dengan NO3, sekarang bertukar pasangan. Yang berpasangan dengan NO3 bukan Ag tapi Cu, sehingga di sini dihasilkan CuNO3, Ag-nya yang mengendap. Jadi seperti itu. Itulah pembahasan tentang apa itu reaksi kimia, kemudian ciri-cirinya dan jenis-jenis reaksi kimianya. Demikian, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk memahami tentang materi reaksi kimia.